Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 80, Pantai. Dengan menghela nafas, Bai Chuan tidak memikirkannya lagi, hanya membawa beberapa potongan es ikan bercahaya favoritnya, dan berenang ke depan sambil memindai sekeliling. 4 jam kemudian, Bai Chuan akhirnya merasa bahwa getaran dari air di atas menjadi sangat lemah. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia akhirnya telah menjauh dari pusat topan. Dan Bai Chuan, yang sudah bosan tinggal di laut dalam yang gelap ini, memandang terakhir ke air di bawah yang tampaknya selalu tenang dan stagnan, dan segera pergi dengan ekornya yang melambai. Yang tersisa hanyalah sepotong es yang bening dan membeku dengan ikan aneh, memancarkan cahaya biru, mengapung di sana. Itu yang tersisa setelah Bai Chuan selesai memindai. Dengan kepergiannya, daerah ini sekali lagi kembali menjadi sunyi seperti sebelumnya. Kadang-kadang, beberapa ikan yang terlihat aneh dengan cahaya bercahaya berenang perlahan-lahan, mengeluarkan sebaris kecil gelembung, menambahkan sedikit vitalitas samar ke tempat itu. Namun, sedikit vitalitas ini menjadi semakin aneh di tengah ruang mati di sekitarnya. Saya tidak tahu berapa lama sudah berlalu, mungkin 3 hari atau 10 hari atau mungkin lebih lama, atau mungkin hanya beberapa menit. Di perairan yang lebih dalam dan gelap, bayangan hitam tebal dan panjang meluncur dari bawah, menggulung es kristal yang belum meleleh dan membawanya kembali. Yang tersisa hanyalah serangkaian gelembung udara dan ikan aneh yang secara tidak sengaja terpengaruh. Di sini sekali lagi keheningan mati dipulihkan. Di malam hari, setelah seharian mengemudi, Bai Chuan akhirnya kembali ke area pantai di tengah malam. Memandang garis pantai di depannya, Bai Chuan akhirnya lega. Tidak mudah, dia akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Harus diketahui bahwa dia adalah seekor ular, bahkan jika dia adalah ular dalam perjalanan bertransformasi menjadi naga, dia tidak bisa tanpa istirahat untuk waktu yang lama, dia masih akan merasa lelah pada akhirnya. Seekor ular yang awalnya berada di daratan, bagaimanapun juga tidak dapat berenang dan beristirahat seperti hiu dan lumba-lumba, tanpa henti sama sekali. Karena mereka istirahat dan aktif sepanjang waktu. Dalam beberapa hari terakhir, demi terburu-buru, dia datang dari muara sebelumnya ke area laut dalam, dan sudah lebih dari seminggu. Untuk waktu yang begitu lama, dia harus berenang siang dan malam tanpa henti. Karena begitu dia berhenti berenang, dia akan kehilangan daya dan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Tetapi di area laut dalam, pada dasarnya, jika Anda ingin mencapai dasar laut, Anda perlu menyelam ke dalam air setidaknya 2 hingga 300 meter untuk memulai. Dan batas menyelamnya saat ini hanya sekitar 200 meter. Begitu dia tenggelam, dia akan menghadapi tekanan air yang sangat berlebihan. Jadi dia hanya bisa menahan semangatnya yang lelah dan dengan paksa fokus pada peningkatan kecepatan berenangnya. Berusaha untuk kembali ke area perairan dangkal sesegera mungkin. Untungnya, sekarang dia akhirnya telah mencapai area lepas pantai, dia sudah bisa melihat garis pantai. Pada saat ini, Bai Chuan akhirnya berani menghela nafas lega dan menghela nafas dalam-dalam. Ini bisa dianggap sebagai kesulitan yang dia hadapi dalam migrasi jarak jauh di laut setelah makhluk di daratan memasuki laut untuk pertama kalinya. Ini tidak bisa disalahkan karena kurangnya pertimbangan. Beberapa hal masih belum disadari sebelum mereka mengalaminya. Ini seperti berbicara di atas kertas dan akhirnya menyadari bahwa itu dangkal, tahu bahwa hal ini harus dilakukan. Sepertinya dia masih harus menyelesaikan dilema ini sekarang. Bai Chuan dengan diam-diam merangkum pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini, lalu dia mendapatkan energinya kembali dan mulai mempercepat berenangnya, bersiap-siap mendekati pantai dan beristirahat dengan baik di malam hari. Setelah setengah jam, Bai Chuan akhirnya melihat pasir lembut dan lembut di dasar laut. Dia dengan gembira mengangkat kepala dan bersorak, lalu mengibaskan sirip ekornya dan meluncur ke depan. Ketika dia benar-benar menyentuh pasir laut yang lembut, Bai Chuan akhirnya tidak tahan, seolah-olah orang yang sangat lelah akhirnya kembali ke tempat tidur lembut di kamarnya. Dia hanya terlentang lemas di pasir halus di dasar laut, tidak ingin bergerak lagi.
Dia tidak ingin atau memiliki energi untuk mencari makanan pada saat ini, apalagi gua yang aman. Lebih baik dikatakan berapa banyak yang cukup baik baginya di area lepas pantai ini? Sisiknya saja bukan sesuatu yang bisa digigit oleh predator biasa. Jadi, untuk pertama kalinya, dia berbaring di dasar laut tanpa kesiapan dan terlelap dalam tidur yang nyenyak. Tentu saja, tetap ada sedikit kewaspadaan. Setiap kali ada frekuensi getaran air yang agak besar yang mendekatinya, dia dapat menyerang dengan kekerasan kapan saja dan memberikan kesulitan kepada lawannya. Setiap makhluk yang hidup di lautan pasti memiliki frekuensi getaran airnya sendiri, yang disebabkan oleh berenang dan mengayunkan tubuh atau sirip ekornya, yang tidak bisa disembunyikan. Jadi, berdasarkan ini, selama itu adalah makhluk yang sensitif terhadap perubahan tekanan air di laut, terutama predator besar seperti hiu atau paus pembunuh. Mereka semua akan mencatat ukuran makhluk yang muncul dalam jangkauan persepsinya, untuk menentukan apakah ada makanan mereka dalam jangkauan itu. Bai Chuan tidak terkecuali. Setelah melewati Muara Daze dan sekolah ikan topan super, dia telah mencatat banyak frekuensi getaran air. Kelinci jatuh ke barat, dan burung camar emas terbit di timur. Situasinya terus berubah, dan satu malam berlalu. Pada tengah hari, matahari yang menyala-nyala memancarkan panas tak terbatas dengan bebas, memberikan cukup kehangatan bagi samudera. Di pantai, karang hitam dan besar ditumpuk membentuk pantai yang besar, dan puluhan pohon kelapa tinggi tumbuh di pantai, memberikan naungan sejuk bagi pantai yang indah ini. Hanya saja, sayangnya pohon-pohon kelapa ini tampak sedikit mengerikan pada saat ini. Batang pohon tidak lagi tinggi dan lurus. Melihat pantai dengan cermat, ada tak terhitung jenis ikan, udang, dan kepiting terbaring di sana. Ikan, udang, dan kepiting ini bahkan dikeringkan oleh matahari. Mungkin topan super baru saja lewat di sini kemarin, dan area laut terdekat tidak bisa dihindari tepat waktu. Makhluk itu terbawa ke pantai. Di kejauhan, dari waktu ke waktu, angin laut bertiup dan mengangkat sejumput ombak putih yang menghantam karang, memercikkan kabut putih halus. Rumput laut lembut di bawah air berkelebat mengikuti arus, banyak kepiting, udang, dan ikan berenang dengan bebas. Dan di dasar laut yang tertutup pasir laut yang bersih, lembut, dan halus, ada seekor ular dengan panjang 7 meter dan kedalaman 2 meter dalam tidur lelap. Seluruh sisik tubuh ular itu hitam, bersinar di bawah cahaya yang dipantulkan oleh air laut yang jernih, seperti sisik yang terbuat dari logam. Dari waktu ke waktu, ikan yang penasaran akan mengayunkan sirip ekor lembut mereka dan membungkuk untuk mengambil beberapa gigitan sisik ular dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, seekor kepiting yang dominan menabrak kepala ular yang sedang tidur ini. Tiba-tiba, kepiting itu terpental beberapa kali. Sepertinya dia merasa bahwa raksasa itu menghalangi jalannya. Atau sepertinya dia telah merasakan napas makhluk itu, atau dia merasa telah menemukan musuh. Dia mulai mengangkat sepasang penjepitnya yang besar dengan sombong, lalu menyerang kepala naga dari ular yang sedang tidur,